Baik, selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta yang sudah join di webinar Bantu Saku volume kelima. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum join, bisa diingatkan kembali karena sebentar lagi kita akan memulai acara webinar pada hari ini. Dan teman-teman di sini kita akan mulai pukul 10:05. Jadi mungkin ada teman-temannya mungkin bisa diingatkan kembali karena sebentar lagi kita akan melakukan pemaparan dan juga memulai webinar dari Bantu Saku series 5 ini. Dan pagi ini kita juga akan yang pastinya lebih menarik ya karena sebelum-sebelumnya Bantu Saku ini sudah mengadakan webinar selama 5 kali dan hari ini pada tanggal 25 Januari 2021 ini adalah volume kelima di mana hari ini kita akan berbicara mengenai managing your budget for individual business. Dan yang pasti webinar ini diadakan oleh Bantu Saku, di mana Bantu Saku adalah merupakan aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan adanya webinar ini juga untuk mengedukasi nih teman-teman mengenai perkembangan dan juga penggunaan fintech yang ada di Indonesia. Dan hari ini kita juga memiliki beberapa pembicara. Yang pertama ada Bapak Arnoldit Rodesmedo selaku Senior Vice President Operation PT Smartech Teknologi Indonesia atau Bantu Saku. Dan yang kedua kita akan memiliki the one and only Bapak Encik S. Jafar selaku Ketua Bidang Edukasi, Literasi dan Riset dan Presiden Direktur Dana Rupiah. Dan beliau juga merupakan salah satu perwakilan dari AFPI, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Dan juga yang terakhir, nanti kita akan bertemu dengan Bapak Araka Sunetri, SEMSI ini. Beliau jauh nih dari Pulau Dewata, Bali nih sepertinya. Mungkin teman-teman yang belum bisa berlibur gitu ya, karena pandemi COVID-19 ini bisa tanya-tanya nih dengan Pak Araka Sunetri nih, gimana perkembangan UMKM yang ada di Bali. Oh, Ibu, sorry, dengan Ibu Araka Sunetri. Beliau adalah merupakan Kabid Pemberdayaan UKM Provinsi Bali. Dan juga teman-teman di sini bisa mengingatkan teman-temannya untuk join juga karena banyak sekali benefit yang bisa didapatkan pada webinar Bantu Saku. Karena di webinar ini teman-teman sekalian bukan hanya mendapatkan ilmu saja mengenai penggunaan dan juga perkembangan fintech di Indonesia, tapi teman-teman juga akan mendapatkan free e-sertifikat. Dan yang kedua, teman-teman juga bisa mendapatkan berkesempatan untuk memenangkan saldo e-wallet, yaitu berupa GoPay atau OVO dengan total Rp500.000 untuk 5 penanya yang beruntung. Dan juga teman-teman juga berkesempatan untuk magang di perusahaan fintech Indonesia. Dan hari ini rangkaian acaranya yang pertama, yaitu akan ada opening ceremony, di mana teman-teman akan disambut oleh perwakilan dari Bantu Saku. Dan yang kedua, nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi dari perwakilan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI, yaitu Bapak Encik S. Jafar. Dan yang terakhir, teman-teman akan mendengarkan pemaparan perwakilan UMKM Provinsi Bali serta pemaparan dari Bantu Saku. Dan nanti kita juga akan mengadakan sesi tanya jawab di akhir acara, yaitu nanti teman-teman dipersilakan untuk raise hand dan juga membuka video dan juga unmute untuk mic-nya teman-teman ya, untuk yang ingin bertanya. Karena untuk 5 penanya beruntung akan berkesempatan mendapatkan e-wallet GoPay OVO dengan total Rp500.000 untuk 5 penanya beruntung. Dan mungkin sembari menunggu, teman-teman mungkin ada yang belum follow Instagramnya Bantu Saku, bisa follow IG-nya di @bantusaku. Dan juga mungkin teman-teman ada yang mau share di Instastory-nya, jangan lupa untuk share dengan judul Managing Your Budget for Individual Business bareng Bantu Saku. Mungkin langsung aja kita mulai. Yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Arnoldit Rodesmedo selaku Senior Vice President Operation PT Smartech Teknologi Indonesia atau Bantu Saku untuk memberikan sambutannya. Dipersilakan. Terima kasih, moderator Bapak Rido. Terima Dengar kasih, suara Bapak. saya ya? Jelas, Bapak. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya untuk membuka acara sosialisasi kita pada hari ini.
Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hari ini. Dan juga Muhammad SAW membawa kita menyapa senior saya, tempat saya berbagi ilmu. Sebenarnya saya udah pernah 2 kali meeting dengan Pak Encik. Mungkin Bapak lupa dengan saya mungkin. Selamat pagi Pak Encik. Pagi Pak Arnold. Pagi, apa Pagi, kabar? Pak. Jumpa lagi. Baik Pak, Ya, Pak. Alhamdulillah. Bapak Encik selaku Ketua Bidang Edukasi, Literasi, dan Riset, dan juga Presiden Direktur dari Dana Rupiah. Selamat bergabung Bapak. Thank you. Kemudian yang kedua yang saya hormati Ibu AA Raka Sunetri selaku Kepala Bidang Pemberdayaan UKM Provinsi Bali. Selamat bergabung Ibu. Dan peserta seminar kita pada hari ini yang saya banggakan. Adapun tema kita pada hari ini yaitu Managing Your Budget for Individual Business. Ini tema yang kita tentukan pada hari ini. Saya harap bisa memberikan dampak yang bagus, insight yang berguna bagi teman-teman yang ingin memulai usaha secara individu. Tidak perlu berlama-lama, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, seminar atau sosialisasi kita pada hari ini resmi dibuka. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Arnold selaku Senior Vice President Operation PT Smartech Teknologi Indonesia atas sambutannya. Di mana dengan ini telah dibuka webinar Bantu Saku Series Volume 5, Managing Your Budget for Individual Business. Dan di sini kita sudah bergabung bersama kami Bapak Encik S. Jafar selaku Ketua Bidang Edukasi, Literasi, dan Riset, serta S. Jafar ini juga perwakilan dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia yang akan melakukan pemaparannya mengenai AFPI. Dan kita akan mendengarkan bersama-sama juga, kita akan mengetahui bagaimana peran serta perkembangan fintech yang ada di Indonesia dan juga cara mengawasi AFPI ini di Indonesia. Jadi kepada Bapak Encik S. Jafar, kami persilakan Bapak untuk melakukan sambutan serta pemaparan materinya, Bapak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera buat kita. Senang sekali nih bisa, ini kayaknya di Bali ya Pak, ininya ya. Senang sekali ketemu Ken kabarnya. Dengan teman-teman dari Bali. Ya, baik. Perkenalkan saya, nama saya Encik S. Jafar. Saya adalah Kepala Bidang Edukasi, Literasi, dan Research dari AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, mungkin bisa di slide saya di sharing Pak, biar kita mulai aja. Karena waktunya kayaknya pendek sekali. Oke, baik Bapak, tunggu sebentar. Kita akan share screen mengenai materi Bapak. Ya. Baik, sudah bisa Pak? Oke, mungkin baik. Teman-teman juga sudah bisa lihat. Ya. Terima kasih untuk Bantu Saku yang terus-menerus melakukan literasi kepada masyarakat ya. Dan ini yang saya berbicara kayaknya yang ketiga kali untuk Bantu Saku. Dan mungkin saya akan perkenalkan bahwa Bantu Saku ini fintech yang terdaftar di OJK, itu yang paling penting. Dan Bantu Saku juga adalah tentunya member atau anggota dari AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke.
Next. Nah, saya akan perkenalkan AFPI itu apa. AFPI adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, di mana membernya tentunya semua fintech yang berizin maupun yang terdaftar di OJK. Kami memang masih organisasi ini atau asosiasi ini juga masih tergolong muda, cuman perkembangannya cukup pesat karena dengan perkembangannya fintech saat ini yang sangat-sangat luar biasa cepatnya, kita juga terkaget-kaget ya karena begitu cepat teknologi di Indonesia terutama untuk lending, sehingga growth dari perkembangan kita itu cukup besar dan fantastik. Ya, kita baru didirikan sebenarnya di 2018 di Oktober, dan tentunya yang perlu diketahui bahwa asosiasi ini ditunjuk langsung oleh OJK ya, atau ditunjuk langsung oleh otoritas di tanggal apa namanya, saya lupa tanggalnya, tapi itu di bulan Januari 17 Januari 2019 ya. Nah, kita saat ini punya anggota 149 anggota ya, yang tentunya bergerak ada 3, 1 produktif, 2 konsumtif, dan 3 syariah. Jadi fintech ini ada 3, kita bilang 3 klaster ya, kalau di dalam istilah kita ada 3 klaster. Klaster pertama itu produktif, klaster kedua adalah cash loan ataupun multiguna, ada orang juga bilang PD loan, ada istilah itu, dan klaster ketiga adalah syariah ya. Jadi apa yang biasa kita baca di media-media dan ataupun media sosial mengenai pinjaman online, itu mungkin masyarakat taunya pinjaman online hanya di cash loan aja atau PD loan aja atau multiguna aja, tetapi sebenarnya kita ini punya 3 klaster. Jadi yang pertama, dan banyaknya di media-media itu adalah maraknya fintech yang ilegal, yang tidak terdaftar di OJK maupun AFPI. Sementara kami ini anggota-anggota dari AFPI tentunya mempunyai aturan-aturan yang wajib kita ikuti ya. Jadi wajib kita ikuti dan patuh, terutama dengan peraturan-peraturan dari OJK. Oke, next. Nah, ini kalau kita lihat di sini, inilah anggota kami ya, dari 147 ya. Saya mungkin karena ini adalah kita bicara tentang UMKM ataupun SME, maka saya akan fokus ke lebih banyak ke SME maupun ke UMKM ya. Nah, kalau kita lihat di sini nih, ini ada Amarta. Amarta ini cukup agresif di produktif, ada Investri juga sangat produktif, sangat agresif, ada Modalku, meminjamkan ini beda sekali. Jadi ini sebenarnya P2P ini seperti kalau kita lihat platform ya, kayak e-commerce, kalau kita lihat seperti Tokopedia. Jadi Tokopedia itu kan cuma menyediakan lapak. Sementara yang penjual kan orang lain, pembelinya juga orang lain. Nah, sama seperti Bantu Saku, itu hanya sebuah lapak aja, yang dimana kita mempertemukan antara yang punya uang atau lender dan yang butuh duit.
gitu loh. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti akan dijelaskan lebih detail lagi dari teman-teman dari Bantu Saku. Moreover, kita ada 40 juta pengguna, sementara agregat pinjaman itu sampai November ya, belum Desember, itu sudah kita lakukan sekitar lebih dari 146 triliun. Ya, jumlah fintech kita ada 149 perusahaan, ya. Terus peluangnya adalah apa yang menjadi peluang daripada P2P ini? Kita masih ada sebenarnya 186 juta individu produktif. Ada 186 juta individu orang atau masyarakat individu yang produktif. Yang unbank yang tidak belum bisa disentuh oleh bank maupun BPR maupun institusi lain, itu ada sekitar 46 juta UMKM di Indonesia ya yang belum memiliki akses kepada kredit. Nah, sehingga ini adalah peluang kita. Nah, sementara ada 132 juta unbanked people, orang yang unbanked yang belum bisa dilayani oleh bank dan institusi keuangan yang lain, itu ada sekitar 132 juta. Nah, total kebutuhan pembiayaan UMKM nasional sebenarnya dari riset kami itu sebesar 1.650 triliun. Industri keuangan tradisional yang menopang sebenarnya 660 triliun per tahun, sehingga gap-nya itu sekitar hampir 1 triliun atau 989 triliun, hampir 1.000 triliun. Itu pun data di 2016. Saya rasa data sekarang lebih besar. Sehingga kami terus mendorong teman-teman yang produktif, teman-teman yang fintech untuk masuk di UMKM. Nih. Oke, next. Boleh next. Oke, saya rasa cukup ya, waktunya juga sudah mungkin lewat. Terima kasih atas perhatian, dan kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Boleh kalau yang mau ada yang pertanyaan silahkan. Silahkan saya kembalikan ke MC. Akhirnya kita Silakan. Ya. Ya, baik Pak. Pak, tadi ada gangguan koneksi. Terima kasih sekali lagi ya, dan juga cara mengawasinya. Jadi teman-teman yang ada di sini juga mengetahui peranan sekaligus juga perkembangan yang ada di fintech Indonesia. Dan selanjutnya, teman-teman, sebelum kita memasuki ke pemateri berikutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Mungkin teman-teman yang sudah join di webinar kali ini, boleh untuk menyalakan dulu videonya sebentar, karena kita sebentar lagi akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Oke, boleh teman-teman, karena kita akan melakukan dokumennya. Oke.
Dan sepertinya banyak sekali ya yang sudah join di webinar Bantu Saku Series volume kelima ini. Ada sekitar 60 orang lebih nih yang sudah masuk di pematerian mengenai Managing Your Budget for Individual Business. Di mana tadi kita sudah mendengarkan pematerian dari Bapak Encik mengenai AFPI ini. Jadi teman-teman nggak usah takut lagi untuk menggunakan fintech, karena ternyata fintech yang sudah terdaftar sebanyak 149 ini sudah terdaftar di OJK dan sudah tergabung di dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Oke, boleh sekali lagi untuk teman-teman dibuka lagi videonya untuk melakukan foto bersama. Oke, mungkin boleh bergaya ya Pak Encik, Pak Arnold, dan juga Bu Raka. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi dibuka ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman atas antusiasinya ya. Mungkin di sini banyak sekali ya, mungkin dari Pulau Jawa dan dari Pulau Bali pun kayaknya banyak. Tadi aku melihat banyak sekali nama-nama orang Bali ya yang sudah join di webinar kali ini. Dan selanjutnya tadi setelah perbincangan kita semakin menarik ya teman-teman ya. Dan jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, ditahan dulu karena sesi tanya jawab akan kita lakukan di akhir sesi. Dan selanjutnya setelah foto bersama kita akan mendengarkan nih pemaparan dari Kabid Pemberdayaan UKM Provinsi Bali, yaitu Ibu A.A. Raka Sunetri SEMSI. Dan kita akan mengetahui bagaimana gambaran umum dan perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Bali, serta tantangan yang dihadapi serta dirasakan oleh pelaku UMKM Provinsi Bali. Di mana kita tahu sendiri banyak sekali UMKM yang ada di Provinsi Bali, karena Provinsi Bali merupakan salah satu penyumbang devisa ya di Indonesia. Kepada Ibu Araka Sunetri SEMSI, dipersilakan untuk pemaparannya Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Moderator, apakah suara saya jelas didengar? Apakah suara saya jelas didengar, Pak? Ya, bisa Halo? didengar, Ibu. Bisa didengar ya? Sangat jelas, Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf, karena sedianya Bapak Kepala Dinas yang hadir dalam kesempatan ini, tapi karena beliau ada tugas yang lain yang tidak bisa diwakilkan, jadi tadi pagi beliau menugaskan saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan ini. Sebenarnya beliau ada menitipkan untuk membacakan sambutan, tapi karena batas waktu yang diberikan ke kita sangat sedikit, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Langsung. Bisa share screen ya? Saya mau mendapatkan materi. Share screen. Tolong di share screen-nya, saya mau menyampaikan materinya. Baik, kita mulai sesuai dengan topik yang diberikan ke kita, yaitu mengenai perkembangan UMKM yang ada di Provinsi Bali. Next. Bapak Ibu yang saya hormati dan para pelaku UMKM di Bali. Ini data yang saya tampilkan adalah data perkembangan UMKM pada akhir Desember 2019. Itu jumlahnya di seluruh kabupaten kota, total jumlah UMKM yang ada di Bali adalah 327.310.
Nah, itu tersebar di 9 kabupaten kota. Dengan konsentrasi tertinggi itu ada pada Kabupaten Gianyar, jumlahnya 75.482 UMKM. Kemudian kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk di Bali, jumlahnya 4.230.051, rasio kewirausahaan untuk Provinsi Bali itu 7,8%. Ini rasio ini jauh tinggi, melebihi dari rasio kewirausahaan nasional yang 3,16%. Nah, ini menandakan sampai dengan akhir 2019 itu bahwa kalau rasionya 7,8% sesuai teori bahwa masyarakat Bali cukup sejahtera ya dengan adanya para UMKM ini. Dan juga angka pengangguran bisa ditekan, pendapatan per kapita penduduk jadi meningkat. Lanjut. Nah, selama ini kami di Bali untuk memperkuat UMKM melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Antara lain yaitu dengan Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Antara lain isi dari peraturan gubernur ini adalah mengharuskan dari pasar-pasar swalayan, pasar-pasar modern itu mengampu produk-produk UMKM Bali sejumlah 60%. Nah, itu antara lain upaya Pemprov Bali untuk memasarkan produk-produk dari pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Kemudian Peraturan Gubernur 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali. Nah, ini juga menunjang dari untuk meningkatkan pemasaran dari produk-produk UMKM Bali, khususnya produksi busana-busana adat, endak, dan lain sebagainya. Kemudian Peraturan 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Nah, ini juga menimbulkan para UMKM kita untuk melakukan inovasi di bidang ini sebagai pengganti plastik-plastik yang selama ini digunakan oleh restoran, para UMKM atau para pelaku-pelaku usaha. Jadi seperti misalnya sedotan plastik itu sudah bisa diganti dengan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian ini Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan atau destilasi khas Bali. Nah, ini terkait dengan minuman beralkohol yang khas Bali yang selama ini disebut dengan arak. Itu sebelum peraturan ini diterbitkan, itu adalah merupakan minuman yang masih ilegal. Nah, jadi pemerintah kita melalui Pak Gubernur berpikir kenapa produk minuman luar bisa masuk ke Bali, tapi kita punya produk minuman khas yang cukup digemari oleh para wisatawan itu tidak bisa kita pasarkan di daerah sendiri. Jadi Bapak Gubernur melakukan terobosan sehingga pergub ini bisa diterbitkan dan sudah dilaksanakan. Ini pada saat ini arak Bali sudah menjadi legal, bisa dijual pada para restoran, kemudian swalayan, kemudian ke hotel-hotel yang ada di Bali maupun di luar Bali. Minuman arak ini tidak sembarangan bisa didistribusikan. Nah, ini juga mengampu untuk
untuk memberdayakan petani-petani lokal kita berkaitan dengan nira, penghasil nira yang dikelola sebagai minuman arak. Nah, itu ditampung oleh koperasi petani arak. Kemudian dari koperasi ini akan didistribusikan pada pabrik pengolah minuman arak, khusus arak ini. Dari pabrik ini yang mendistribusikan kepada distributor penjual arak. Itu semuanya tertata dan legal. Lanjut. Nah, seperti kita ketahui bahwa saat ini kita mengalami musibah, khusus bagi para UMKM itu adalah musibah yang sangat membuat para pelaku usaha kita sangat jatuhlah, tidak bisa sampai mereka tutup berbulan-bulan. Ya. Di Bali itu kan sangat tergantung dengan pariwisata. Jadi karena pariwisatanya mati, tidak ada wisatawan yang berkunjung, jadi otomatis penunjang dari pariwisata ini adalah hasil-hasil produk UMKM, otomatis tidak bisa melakukan pemasaran terhadap para wisatawan ini. Jadi ya, pemerintah itu tetap melakukan hal-hal agar laju perekonomian bisa terus bergerak. Ya. Proses pemulihan UMKM ini tergantung pada masing-masing kondisi keuangan dan strategi bisnis dari pelaku usaha. Nah, ini memang benar sekali adanya bahwa pelaku UMKM yang pada saat ini mengalami krisis itu memang sangat memerlukan bantuan campur tangan pemerintah dalam hal membiayai atau dalam hal keuangan dan strategi bisnis dari pelaku usaha itu sendiri. Banyak yang telah dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali, dalam membantu para pelaku usaha, khususnya UMKM Bali, yaitu ada dana penguatan modal yang diberikan kepada pelaku usaha melalui kerjasama dengan Bank BPD Bali, yaitu dengan bunga yang setara dengan KUR. Kemudian kami dapat informasi juga bahwa KUR di tahun 2021 ini bunganya akan turun menjadi 3% per tahun. 3% menurun juga. Itu juga salah satu, mudah-mudahan ini benar adanya. Kami sedang menunggu aturan yang dari pusat sehingga bisa kami sosialisasikan. Nah, kemudian para UMKM dengan keadaan pandemi ini, pelaku UMKM harus mengalihkan skema penjualan konvensional ke ranah digital. Jadi kepada Bapak Ibu para pelaku usaha harus sudah mulai mengalihkan cara pemasaran yang selama ini lebih banyak melakukan secara konvensional, secara offline. Jadi Bapak Ibu harus segera mengalih ke pemasaran secara digital. Kalau tidak kita berlomba dengan cepat melakukan hal ini, Bapak Ibu akan ketinggalan jauh di belakang. Ya. Produk Ibu akan lambat sampai ke pasaran. Lanjut. Peluang baru di masa pandemi. Ya.
Data menunjukkan bahwa di antara UMKM yang bertahan bahkan tumbuh di tengah masa pandemi adalah mereka yang sudah terhubung dengan platform online. Jadi UKM digital lebih berpeluang untuk bertahan. Jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Bapak Ibu harus segera beralih kepada pemasaran secara online. Pemberlakuan tatanan baru membuat aspek kesehatan dan higienis menjadi hal yang mutlak. Nah, di sini peluang green industry lebih besar, seperti contoh buah organik, makanan sehat, kemudian termasuk juga jamu-jamu tradisional. Nah, khusus untuk jamu tradisional di Bali saat ini cukup digemari oleh masyarakat berkaitan dengan pandemi COVID ini untuk meningkatkan imun tubuh. Ya. Kemudian para UMKM kita diharapkan juga mengambil langkah strategis yang fokus menggarap pasar domestik. Hal ini disebabkan karena kalau melakukan ekspor saat ini rasanya sangat sulit ya. Berbagai macam hal yang perlu dilakukan untuk menembus pasar ekspor saat pandemi ini, dan negara lainnya juga tertimpa musibah yang sama. Jadi diharapkan para UMKM kita fokus untuk menggarap pasar domestik. Fintech bisa menjadi alternatif dalam menjaga cash flow usaha di tengah pandemi. Nah, ini fintech juga sangat membantu sekali para UMKM untuk bisa menambah modal usahanya dengan cepat, ya, tidak perlu keluar rumah, untuk cukup mengakses melalui HP Android mereka, ya, sudah bisa mendapat pinjaman. Dan kami juga berpesan kepada UMKM, walaupun fintech ini mudah diakses dan mudah mendapat pinjaman, para pelaku UMKM juga harus berhati-hati, karena di zaman sekarang ini apa sih yang tidak bisa dilakukan? Di samping hal-hal yang positif, banyak hal-hal negatif yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak fintech yang ilegal ada di Bali. Jadi kami harap pelaku UMKM juga sangat berhati-hati di dalam melakukan pinjaman ini agar kita tidak tertipu di kemudian hari. Jadi terima kasih sekali dari Afi tadi sudah menjelaskan panjang lebar bagaimana UMKM agar siap masuki tantangan era baru. Yang pertama, kenali perubahan perilaku dari offline ke online. Sudah? Iya. Oke, sudah Ibu. Silakan dilanjut. UKM wajib menerapkan standar protokol kesehatan dalam proses produksi hingga penyajian. Nah, di sini kami berpesan kepada UKM mengolah produksinya, menyajikan produksinya khususnya di sektor kuliner itu harus betul-betul menerapkan standar protokol kesehatan. Kalau ingin usahanya atau tetap berlanjut, jadi betul-betullah pelihara atau lakukan standar protokol kesehatan, terutama di bidang penyajian untuk sektor kuliner, ya. Kebersihan, kemudian cara mengemasnya, karena proses penyajian ini sampai kepada konsumen kalau lewat online
baik itu melalui Gojek, GoFood dan lain sebagainya, itu harus pengemasannya yang higienis agar di jalan tidak terpapar oleh bakteri atau virus, ya. Agar betul-betul itu diperhatikan. Lanjut. Ya. Yang kedua yaitu perkuat strategi pemasaran digital untuk tetap terhubung dengan pelanggan. Ya, untuk menghadapi pandemi global dan situasi tatanan era baru saat ini, kami harap para pelaku bisnis harus mencari cara untuk tetap terhubung dengan para pelanggannya. Kemudian manfaatkan platform digital Anda secara keseluruhan, tidak hanya untuk menawarkan produk atau layanan terbaru, namun juga menciptakan jaringan pelanggan setia yang tidak hanya tertarik pada penawaran yang ada, tapi juga usaha Anda. Jadi ini maksudnya tidak hanya tertarik kepada barang atau produk kita. Jadi usaha apa yang kita lakukan, seperti misalnya orang suka dan kita menawarkan seperti bisnis berjaring sosial Prancis, nah itu usaha yang begitu. Prancis ya. Terus lanjut. Baik, sebelum saya akhiri, bahwa di masa pandemi ini perkembangan UMKM kita di Bali, saya rasa dari data yang masuk banyak pada perkembangannya menurun, ya, karena banyak yang UKM yang gulung tikar, jadi tidak bisa beroperasi. Jadi sementara data-data yang sudah masuk ke kita, ini data yang belum kita perbaiki karena data dari seluruh kabupaten belum masuk. Itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu A.A. Rakasunetri, SEMSI, selaku Kabid Pemberdayaan UKM Provinsi Bali. Jadi kita mengetahui bersama tadi perkembangan UMKM di Provinsi Bali, dan juga kita mengetahui bagaimana Bali terkini, kondisi UMKM-nya dan juga peluang apa saja yang bisa didapatkan. Salah satunya adalah penggunaan fintech atau pinjaman online yang bisa menjadi alternatif dalam menjaga cash flow usaha di tengah pandemi. Kita bersama juga sangat prihatin terhadap keadaan UMKM yang ada di Provinsi Bali, di mana Provinsi Bali seharusnya adalah penyumbang dari pendapatan negara, di mana UMKM Bali terdiri dari 327.000 dan juga rasio kewirausahaannya mencapai 7,8%. Nah, tapi untuk teman-teman yang ingin bertanya pada Ibu Raka, ditahan dulu karena kita masih ada sesi tanya jawab di akhir acara nanti. Jadi tahan dulu karena sesaat lagi kita akan mengundang kembali kepada Bapak Arnoldi Trodesmedo selaku Senior Vice President Operation PT Smart Technology Indonesia atau Bantu Saku untuk melakukan pemaparannya mengenai Bantu Saku. Untuk kepada Bapak Arnold, waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, boleh di-share untuk materi presentasinya. Boleh saya? Ibu selalu lupa menyampaikan salam. Ya, bisa digedein. Om Swastiastu. Ya, baik. Mungkin bisa dibesarin, digedein untuk PowerPoint-nya. Belum masuk, operator.
belum masuk. Bali ada UKM Bali yang Sudah ada, Bapak? Ya, oke. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, ya saya Arnold, wakil manajemen PT Smart Teknologi Indonesia. Akan menjelaskan secara ringkas dan singkat platform Bantu Saku. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak Encik, kalau Bantu Saku tersebut sudah terdaftar di OJK, kita terdaftarnya di tanggal 30 Oktober 2019. Jadi sekitar kita sudah mulai dari berdiri sampai kita dapat tanda terdaftar itu kita hampir 2 tahun. Dan kita disburse pertama kita mulai pada tahun 2020, itu tepatnya di bulan Januari. Sampai sekarang ini kami memadukan beberapa teknologi supaya kami bisa mempercepat untuk proses approval. Jadi berbagai macam teknologi dari Bantu Saku itu kami padukan dengan beberapa vendor terkait dengan contoh salah satunya adalah OCR, AI dan sebagainya. Dan kami juga di sini memegang prinsip Bantu Saku high tech, high touch, di mana kami semua dalam penyelenggaraan proses approval atau proses akuisisi customer, kami selalu mengupdate dari sisi kami, yaitu sisi teknologinya, baik dari credit scoring dan sebagainya, untuk menghasilkan kualitas data yang terbaik ataupun kualitas data customer yang bagus sebelum kami approve, seperti itu. Next. Ya, di sini juga betul apa yang dikatakan sama Pak Encik sebelumnya. Kalau Bantu Saku tersebut sebenarnya kita tidak punya uangnya gitu loh. Yang punya uang itu adalah lenders. Adapun lenders itu baik dari konglomerat, mungkin dana keluarga, atau dari investasi perusahaan, institusi luar negeri, dana pensiun, kemudian asuransi dan investasi online. Kebetulan kalau untuk Bantu Saku itu sendiri, kita di sini namanya super lender. Jadi kita super lender itu punya beberapa lender, dan kita bukan lender retail, jadi kita punya 1 atau 2 lender yang melakukan pendanaan di Bantu Saku, menggunakan platform Bantu Saku. Dari sini, dari dana yang kita dapat dari lender, kita assess dan nanti akan kita salurkan ke borrower. Borrower itu sendiri kalau saat ini kita masih fokus di cash loan atau multiguna atau konsumtif tadi, kita berikan untuk keperluan dana darurat, pendidikan, dan sebagainya. Tapi ke depan kita dalam bulan ini akan meluncing atau next month kita launching untuk sektor produktifnya, yaitu kita lagi bikin algoritma baru untuk pendanaan dari sisi produktif. Next. Ya, adapun dari 1 tahun ke belakang kami mulai beroperasi atau mulai melakukan penyaluran dana ke borrower, Bantu Saku sudah bisa memetakan sekitar 82,8% itu adalah borrower kami itu berkisar usianya sekitar 21 sampai 35 tahun. Kemudian 16,6% usia peminjam kami itu sekitar 36 sampai 50 tahun dan 0,6% itu di atas 50 tahun. Jadi borrower kami rata-rata adalah di usia produktif. Jadi usia yang menurut kami adalah usia yang memiliki income yang stabil ataupun lagi merintis usaha. Seperti itu. Kemudian juga dari sisi usia produktif ini juga rata-rata sudah melek teknologi. Dari informasi yang saya dengar, sebenarnya tes teknologi itu kebanyakan menggait Jakarta dan Bali. Contoh salah satu tes kecepatan internet, biasanya Bali menjadi pilot project-nya. Jadi di sini dari informasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa Bali itu rata-rata penduduknya adalah sudah melek teknologi. Seperti itu. Dari data kewirausahaan sekitar 7,8% tadi,
saya harapkan ke depan dengan adanya literasi keuangan seperti ini, kita bisa penetrasi dari tradisional menjadi digital untuk UMKM-nya. Seperti itu. Next. Ya, sebenarnya teman-teman sekalian itu akan bertanya bagaimana cara kami untuk mendapatkan kualitas borrower atau kami melakukan assessment terhadap calon peminjam di Bantu Saku sehingga kami bisa menjaga yang namanya NPL yang bagus di Bantu Saku. Ada beberapa sistem ataupun teknologi yang kami gunakan, terutama untuk sektor akuisisi nasabah. Kami menggunakan AI. Di sini kami memadukan beberapa vendor, mulai dari OCR, pembacaan secara teknologi terkait dengan data KTP, kemudian cross-check data KTP, validasi nomor KTP, dan semuanya kami menggunakan artificial intelligence. Dan kami juga sekarang lagi mengembangkan yang namanya machine learning sendiri oleh tim development Bantu Saku. Jadi ke depan kami juga cepat dalam memproses data seperti itu. Jadi semua tersebut kami terus melakukan pengembangan. Kemudian dari sisi risk management kami juga harus mendeteksi fraud. Mau dan nggak mau kami sudah juga banyak makan asam garam terkait dengan pengembangan teknologi. Semakin canggih teknologi, pasti di balik itu ada juga ibarat katanya banyak fraud ataupun scammer yang berusaha untuk memasuki ataupun penetrasi ke sistem kami, mulai dari hack seperti itu ataupun masuk ke database kami. Dan itu pun kami juga terus melakukan evaluasi terkait dengan sistem pendeteksian fraud seperti ini. Jadi ada beberapa indikator yang kami kasih inputan ke developer kami terkait ABC, contohnya mulai dari sekarang itu yang paling marak adalah pembuatan VA. Jadi teman-teman yang pernah pinjam pastikan VA dari P2P ataupun fintech tersebut adalah benar. Karena sekarang sangat mudah sekali untuk meng-create VA atas nama peminjam ataupun atas nama aplikator itu sendiri seperti itu. Jadi harus benar-benar teliti sebelum melakukan pembayaran ataupun menerima SMS ataupun WhatsApp dari nomor yang tidak dikenal atau nomor yang bukan dari customer service dari P2P tersebut seperti itu. Jadi di sini teman-teman yang melakukan borrower harus benar-benar hati-hati. Kemudian juga kami menggunakan sistem credit scoring, digital signature itu merupakan bagian dari credit scoring, dan juga kami sangat berterima kasih ke AFI karena sudah mengkoneksikan kami dengan FDC, Fintech Data Center, dan kami sudah melakukan ini sekitar 6 bulan yang lalu. Kita sudah terintegrasi dengan FDC, jadi di sini sangat membantu sekali kami untuk melakukan yang namanya cross-check silang. Apakah si customer tersebut memiliki pinjaman dari P2P ataupun fintech lainnya. Jadi kami di sini bisa menggunakan data ini sebagai assessment tambahan kami dari sistem credit scoring yang kami miliki sekarang. Kemudian juga dari sisi pelayanan nasabah, di sini kami juga menggunakan AI untuk sistem collection. Di sistem collection ini kami akan melakukan SMS reminder secara otomatis ataupun melakukan auto dial otomatis seperti itu. Dan ini merupakan cara kami membuat efisiensi tim collection kami sendiri. Kemudian untuk para pengusaha muda yang sebenarnya ingin memulai usaha, sebaiknya harus benar-benar memastikan, karena dari sisi kami setelah kami review seperti apa customer yang akan kami berikan pinjaman adalah customer yang memiliki bisnis yang sudah running seperti itu dan memiliki historical pembayaran, historical penjualan, dan stok opnamnya yang sudah jelas. Jadi di sini apa yang sebenarnya harus di-prepare dari pengusaha muda ataupun individual businessman tersebut, yang pertama adalah historical dari bisnisnya, mulai dari laporan keuangannya, mulai dari statistik penjualannya di e-commerce dan sebagainya. Itu sangat penting sekali sebagai dasar analisa kami untuk memberikan pinjaman.
saya kira karena terbatasan waktu, saya kira cukup, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Moderator, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Arnold selaku Senior Vice President Operation PT Smart